Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Pangat. Di sini saya akan menceritakan masalah pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya dulu bisa sembuh, bagaimana saya dulu bisa menangani sensasi-sensasi yang muncul, entah itu fisik maupun psikis. Tetapi sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini biar video ini bisa berkembang dan menjadi motivasi buat kalian semua. Nah, begini teman-teman, mungkin teman-teman sekarang ini lagi merasakan sensasi-sensasi yang sangat dahsyat dan sangat membingungkan. Waktu dulu saya juga begitu teman-teman, sangat membingungkan. Bahkan di otak saya itu yang saya pikir hanyalah hal-hal yang negatif teman-teman, tidak ada berpikir yang positif, selalu negatif, hal yang mungkin membuat saya cemas. Malah itu waktu itu malah pikiran saya itu selalu negatif, yang mungkin bisa menimbulkan saya itu cemas. Nah, di situ sekitar 1 bulan saya itu terpuruk banget teman-teman. Mau mandi tidak berani, keluar rumah tidak berani. Nah, karena ketakutan itu menjadikan mental saya itu lemah teman-teman. Bahkan mendengar berita kematian itu saya takut banget, bahkan panik. Nah, di situ akhirnya saya bingung, ini penyakit apa, ini kenapa. Nah, di situ saya mulai bisa bangkit sekitar 1 bulan teman-teman. Saya sensasi-sensasi saya itu mulai tidak muncul karena saya mencatat semua sensasi yang muncul itu karena apa, dominan di mana. Nah, di situ saya mulai mencatatnya. Nah, kalau pengalaman saya teman-teman, waktu itu, kalau sensasi perut itu dominan karena makanan teman-teman, karena makanan yang saya konsumsi itu tidak cocok di perut saya. Ya, mungkin waktu itu saya begini teman-teman, makan saya itu nurutin di mulut enak, di sisi lain perut saya tidak bisa menerima makanan. Meskipun makanan itu enak, tapi di perut saya tidak bisa menerima, dan akhirnya muncul teman-teman, nurutin hawa nafsu kita harus makan enak, di mulut rasanya enak. Jangan teman-teman, waktu kita menderita asam lambung itu menurut saya tidak boleh makan. Artinya itu mulut kita itu bisa merasa enak, tidak boleh. Yang kita turutin, yang kita pikirkan tentang ke perut kita. Meskipun makanan itu bagi mulut kita teman-teman rasanya tidak enak, entah itu pahit, entah itu hambar, tidak ada rasanya, yang penting perut kita bisa menerima. Nah, di situ nanti kita akan cepat membaik. Tetapi kalau kita nurutin makanan enak, mulut kita bisa merasakan enak, tapi perut kita tidak bisa menerima, itu percuma teman-teman, tidak akan menyembuhkan, tapi malah menghambat kesembuhan kalian, memperlama. Nah, contohnya saya bisa sembuh 4 bulan, saya sudah sembuh, saya sudah bisa beraktivitas. Karena begitu teman-teman cara saya makan. Dulu saya makan cuma pakai tahu direbus teman-teman, saya rebus, terus saya sayur bening, itu cuma pakai garam sama gula, itu aja, tapi terus saya enak. Akhirnya apa, semakin membaik. Nah, di situ di awal saya belum tahu, ya mungkin sama seperti kalian, makan itu sembrono. Nah, yang penting tidak pedas, tidak asam, nah, yang penting tidak kasar. Nah, di situ kan berpikir saya. Nah, tetapi meskipun saya bahkan matang saya itu sudah 1 bulan tidak makan kasar, tidak makan pedas, tidak makan asam, tapi saya nurutin apa
mulut saya itu inginnya enak rasanya, dan akhirnya apa, saya tidak membaik dalam 1 bulan. Sensasi tetap muncul, entah fisik maupun fisikis. Nah, di situ saya mulai belajar mencatat dan mengingat, akhirnya apa, akhirnya saya itu membaik. Nah, di situ saya mulai belajar, makanan ini tidak cocok, makanan itu cocok. Nah, di situ saya cermati, saya amati, saya ingat-ingat, saya catat. Di situ hanya 3 sayur yang cocok buat saya, itu ada tahu, wortel, kentang. Nah, di situ saya makan cuma itu teman-teman. Besok kentang, wortel, besoknya lagi tahu. Yang paling sering itu tahu di sayur bening cuma dikasih bumbu garam sama gula. Nah, bawang merah sama bawang putih teman-teman, tapi itu hanya direbus, diiris-iris terus direbus, bawang merah direbus, bawang putih direbus. Nah, itu dimasukin garam sama gula. Nah, itu aja teman-teman. Nah, di situ perut saya enak, semakin enak. Nah, tapi waktu itu maka saya masih lembek teman-teman, belum berani kasar. Itu pun kalau nanti nasinya itu kasar, saya blender, jujur saya blender teman-teman. Nah, kadang kan yang masak itu kan bikin cuma itu kan bosen. Nah, akhirnya saya bilang begini aja, blender, nanti saya blender saja, tidak apa-apa, saya blender kan sama seperti bubur. Nah, akhirnya saya blender. Nah, di situ mulai membaik saya teman-teman. Dalam waktu 20 hari saya itu ada perubahan, meskipun sedikit, meskipun 1% ada perubahan teman-teman. Nah, di situ efek saya itu mulai menghilang. 1 hari tidak ngefek, 1 harinya lagi ada sensasi, 2 hari ada sensasi, 2 harinya tidak lagi. Nah, di situ akhirnya saya semakin membaik, dan alhamdulillah sekarang sembuh. Nah, itulah cara saya sembuh, karena apa itu, faktor makan teman-teman. Faktor makan saya bisa sembuh. Nah, kalian harus catat teman-teman, jangan makan inilah, saya disuruh makan ini, disuruh makan itu, saya makan yang penting. Nah, tidak begitu teman-teman. Carilah makanan yang cocok buat kalian, nanti kalian akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau kalian makannya meskipun mantang, tapi kalian nurutin enaknya, nanti sembuhnya akan lama teman-teman, karena perut kita itu tidak bisa menerima. Akhirnya sensasi sering muncul, entah sensasi fisik maupun fisikin akan terus muncul. Nah, nanti kalau sensasi fisik muncul, sakit, nyeri di perut, akhirnya kita panik. Akhirnya apa? Semakin kita panik, asam lambung kita semakin naik, akhirnya ngefek ke dada. Sensasinya ke dada terasa panas, gemeteran, dada berdebar, terus sesak napas. Nah, itu akhirnya muncullah sensasi yang namanya sensasi psikis, cemas. Nah, akhirnya panic attack. Nah, setelah kita panic attack, mungkin kalian sudah mengalami panic attack. Bagaimana rasanya panic attack? Nah, disitulah teman-teman. Makanya dari sekarang rubahlah pola makan kalian, pola pikir kalian, pola hidup kalian. Nah, merubah pola hidup, pola makan, pola pikir belum cukup teman-teman. Bagi saya, kalau kita itu tidak bisa mencermati itu apa yang dibutuhkan tubuh kita, perut kita, kalau kita tidak tahu, ya sembuhnya akan lama teman-teman. Nah, kalau faktor fisik itu bisa ditimbulkan karena pikiran, karena makanan juga. Karena kenapa saya bilang begitu, setelah fisik kita, faktor sensasi fisik muncul, nanti dominan kita akan takut, nanti akan cemas. Akhirnya apa, memikirkan, pikiran kita itu selalu berpikir ke negatif. Nanti ini kenapa, jangan-jangan ini, jangan-jangan kena penyakit itu. Nah, akhirnya kita cemas, akhirnya kita panik. Setelah panik, akhirnya asam lambung naik, akhirnya sensasi fisik maupun fisikis muncul bebarengan. Di saat muncul bebarengan inilah teman-teman, rasanya tidak enak banget. Pikiran kita itu hanya difokuskan ke pikiran. Ini mungkin sudah
mendekati aja, tapi kenyataannya tidak, teman-teman. Penyakit ini, asam lambung GERD, anxiety psikosomatik ini sebenarnya tidak berbahaya, hanya mengganggu kita saja. Cuma kita itu belum paham bagaimana cara menangani segala sensasi yang sering muncul, bagaimana kita menangani faktor-faktor mental kita. Nah, kalau mental kita harus intinya itu bergerak, teman-teman. Kita harus semangat berusaha. Kalau kita tidak berusaha ataupun semangat, nantinya kita akan lama sembuhnya, bahkan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kadang ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Nah, ada juga yang sebulan itu sudah sembuh total. Karena apa? Karena itu dia tahu bagaimana cara menangani asam lambung GERD, anxiety psikosomatik ini. Nah, di situ, teman-teman, dari sekarang kalian harus catat segala sensasi yang muncul, entah itu fisik maupun psikis. Faktor makanan bisa menimbulkan sensasi fisik, juga bisa menimbulkan sensasi psikis. Nah, psikis itu juga berpengaruh, teman-teman. Contohnya pikiran kita itu juga pengaruh. Kalau pikiran kita itu selalu memikirkan hal yang negatif, kita selalu merenungi ke penyakit ini, nantinya kita itu akan semakin lama sembuhnya, akan semakin lama. Karena apa? Pikiran itu selalu berat, asam lambung terus naik, akhirnya kita tidak sembuh-sembuh. Kapan sembuhnya kita? Kalau kita terus memikirkan hal seperti itu, selalu memikirkan negatif, takut kematian, kita tidak coba hal yang baru gitu. Lihat saja banyak, teman-teman, video-video, konten-konten masalah membahas seperti ini. Contohnya dia semua sembuh. Itu, teman-teman. Janganlah kalian itu terlalu takut dengan keadaan kalian. Kalian harus bangkit. Penyakit ini tidak berbahaya, teman-teman. Tidak berbahaya. Cuma mengganggu, cuma sensasinya saja yang sangat mengganggu. Bahkan saya itu merasakan. Kenapa saya buat video ini? Biar kalian itu semangat. Sebenarnya penyakit ini tidak berbahaya, hanya mengganggu. Biar kalian itu juga semangat, bisa sembuh, semangat sembuh. Ingat, teman-teman, kebahagiaan menanti kalian. Nah, kalau kalian mau berusaha. Nah, menurut saya ini, teman-teman, menurut saya pribadi, teman-teman, ya, orang yang dikasih penyakit asam lambung GERD, anxiety psikosomatik ini orangnya sangat hebat, orangnya kuat. Kenapa? Karena sensasinya itu, teman-teman, 2 sensasi jadi 1, dan munculnya itu berbarengan, dominan berbarengan, bahkan hampir setiap hari. Kita ketakutan. Nah, mental kita itu selalu ketakutan. Kalau orangnya tidak hebat, orangnya tidak kuat, mungkin sudah stres, teman-teman. Nah, kebanyakan orang yang terkena asam lambung GERD, anxiety psikosomatik itu orangnya kuat banget. Saya pikir kuat, termasuk kalian itu orangnya hebat. Nah, mungkin berbeda cara menangani. Karena apa? Sembuhnya bisa lama, kan cara kita menangani itu berbeda. Nah, ada yang cara begini, ada yang cara begitu. Nah, meskipun gini, teman-teman, jujur saya itu sembuh tidak pakai obat. Ya, pernah sesekali minum obat, habis pulang dari rumah sakit minum obat selama 3 hari. Setelah itu tidak saya konsumsi lagi obatnya, teman-teman. Karena apa? Karena saya waktu itu minum obat, terus saya itu tidak enak. Nah, akhirnya saya hentikan minum obat. Saya itu waktu itu minumnya kunyit, teman-teman. Kunyit, setiap mau sarapan itu kunyit. Nah, kunyit itu direbus. Nah, itu, teman-teman, diminum airnya. Itu saya setiap hari. Itu tidak cuma butuh waktu seminggu 2 minggu, teman-teman. Saya itu berbulan-bulan minum. Bahkan sampai sekarang saya masih minum kunyit itu, teman. Tapi sekarang tidak setiap hari. Begitu, teman-teman. Mungkin 1 minggu sekali kadang minum. Seingatnya saja saya minum.
Nah, waktu itu saya tidak minum obat, teman-teman, tidak minum obat dari rumah sakit saya buang semua, dibuang sama calon istri saya, itu dibuang. Nah, saya minum obat tidak ada perubahan. Nah, di situ saya tahu kalau asam lambung GERD itu sembuhnya pada diri kita sendiri, teman-teman, obatnya pada diri kita sendiri. Maka dari itu kalian harus semangat sembuh, kalian harus mencontoh orang yang sembuh-sembuh itu bagaimana. Mungkin karena beda penyembuhannya itu, karena lama tidaknya penyembuhan itu tergantung kita, teman-teman. Itu menurut saya sih ya, semangat atau tidaknya kondisi kita atau imun kita ya tidak sama, karena bisa juga faktor itu, makanya sembuhnya bisa tidak sama. Kadang ada yang cepat, ada yang lama. Nah, di situ mungkin teman-teman, mungkin juga bisa dari faktor apa itu, penyakitnya itu sudah parah atau belumnya. Nah, di situ kan mungkin juga bisa, ada yang bertahun-tahun, ada yang 2 tahun baru sembuh, ada yang 1 tahun baru sembuh. Bahkan tetangga saya dulu ya, itu 1,5 bulan kalau tidak 2 bulan itu sembuh. Nah, di situ saya mencari tahu, ternyata saya mencontoh makanan yang dia makan itu tidak cocok, teman-teman. Nah, disitulah saya bisa berpikir, berarti asam lambung GERD anxiety psikosomatik ini tidak semua makanan cocok di saya, belum tentu cocok di kalian. Nah, itulah teman-teman. Maka dari itu saya menyuruh kalian mencatat, mencari tahu makanan yang cocok buat kalian itu apa. Nah, itu kalian makan. Nah, jadi begini teman-teman, tidak harus kalian mencontoh saya. Nah, kalian harus mendengarkan inti ceritanya. Nanti saya ibaratnya, misalnya saya makan tahu cocok, belum tentu di kalian cocok. Saya makan rendang, di sayanya cocok, perut saya enak, tapi belum tentu di kalian itu enak. Begitu teman-teman. Makanya cobalah kalian mencari tahu makanan apa yang cocok. Nah, disitulah kalian harus makan itu. Tidak apa-apa teman-teman, sementara kalian makan itu selama proses penyembuhan. Nah, nanti kalau kita sudah sembuh, kita sedikit demi sedikit pantangan yang kita pantang itu kita bisa makan lagi, teman-teman. Nah, disitulah makanya kalian harus semangat dan konsisten dalam penyembuhan, karena obat asam lambung GERD anxiety psikosomatik ini obatnya diri kita sendiri, teman-teman. Dari faktor makan, terutama faktor makan, faktor pikir. Nah, kedua itu nanti kalau sudah kalian mengetahui di faktor makan atau faktor pikir, nanti kalian tinggal faktor pola hidup, teman-teman. Pola hidup kalian jaga, pola makan kalian jaga. Nanti kalau sudah sembuh, jangan lupa teratur makannya. Karena apa? Orang yang kena penyakit asam lambung GERD anxiety psikosomatik ini sebenarnya faktor gejalanya itu dari keterlambatan kita makan, teman-teman. Dulu sering kita terlambat makan, mengabaikan jam makan pagi, sering makan telat sekitar jam 9, jam 10 baru sarapan. Nah, itu teman-teman. Nah, dari sekian puluh tahun kalian tidak memperhatikan pola makan. Nah, akhirnya apa? Kita terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Nah, makanya kita menjaga pola makannya supaya luka di dalam lambung itu tidak semakin parah. Bagaimana? Kita makan yang halus, makan yang lembek. Nah, nanti kalau nasinya kalah, kita blender aja, teman. Tidak apa-apa. Saya dulu juga saya blender, teman-teman. Saya blender. Makan saya itu saya blender.
hampir 1 bulan lebih, 1 bulan lebih saya makan sayur blender, bahkan sayurnya pun saya blender karena saya ingin sembuh. Disitulah teman-teman karena kenapa saya lebih cepat sembuhnya. Ya alhamdulillah saya bersyukur teman-teman. Saya intinya itu bisa cepat mengetahui cara menanganinya. Nah di situ akhirnya saya blender terus tiap hari. Ya alhamdulillah sekarang saya bisa beraktivitas kembali, sudah bisa bekerja kembali, sudah bisa mencari kayu ke hutan lagi. Nah di sini saya bersyukur banget, meskipun sekarang jujur teman-teman saya masih menjaga pola makan. Nah ya pedas makan, tapi tidak kayak dulu lagi. Mungkin dulu bisa makan pedas di level 5, tapi sekarang di level 1 sudah cukup. Karena apa? Karena saya masih menjaga asam lambung saya biar tidak kambuh teman-teman. Nah karena apa? Karena kita itu membutuhkan kesehatan, teman kita butuh sehat, keluarga kita membutuhkan kita. Nah kalau kita terpuruk terus bagaimana teman-teman? Nah disinilah kita harus menjaga pola makan kita teman-teman, dan kalian harus mengingat dan mencatat segala sesuatu yang kalian makan, cocok atau tidaknya itu kalian ingat-ingat. Saya makan ini cocok, bukan itu tidak cocok, berarti harus saya hindari. Nah disitulah nanti perjalanan kalian akan segera cepat sembuhnya. Di situ kalau sering kita muncul sensasi, berarti itu makanan yang kita konsumsi tidak cocok teman-teman. Nanti kalau sering tidak cocok maka sembuhnya akan lama. Nah disitulah teman-teman, makanya kalian harus mencatatnya. Belum tentu yang saya makan cocok untuk kalian, belum tentu cocok dari kalian, bagi saya cocok. Nah disitulah cermati dan cari tahu mana makanan yang cocok, mana makanan yang bisa menyembuhkan buat kalian. Semakin kalian makannya cocok, perut kalian bisa menerima, semakin cepat penyembuhan kalian. Nah di situ makanya kalian harus berhati-hati dalam makan. Sebenarnya penyakit ini tidak berbahaya teman-teman, cuma mengganggu. Tapi meskipun tidak berbahaya, kalau sering mengganggu kita kan tidak enak. Mau beraktivitas saja kita kan terbatas. Nah di situ kalau kalian pengen sembuh, makanya dari itu catat. Ingat, catat apa yang tidak cocok dan apa yang cocok. Biarpun kita ibaratnya itu cocok makan sama kecap, ya makan sama kecap aja, tidak apa-apa. Saya juga begitu teman-teman. Nah akhirnya apa? Kita cepat membaik. Nah semakin kita cepat membaik, kita semakin cepat juga bisa makan seperti dulu. Itu teman-teman. Kalau kalian takut mencoba, takut ini takut itu, nantinya kalian akan semakin lama. Ketakutan itu akan membuat kalian itu semakin lama sembuh teman-teman. Tidak apa-apa, coba saja. Nah disitulah teman-teman, kalian harus menjaga pola makan dan pola pikir, pola hidup. Sekian dulu cerita saya, video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.